selalu menolongku. Mari katakan, selalu menjagaku, Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku amin, dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku Terima kasih dan Tuhan. peliharaku seumur hidupku. Mari ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepadanya. Engkau hadir di ruangan ini Tuhan. Amin, Yesus. Hadir dalam hati kami. Siap bekerja dengan firman-Mu yang berkuasa itu. Karena kami tahu firman-Mu akan menjamah dan mengubah hidup kami. Amin. Dan kami tidak akan pernah sama lagi. Ini masih awal tahun Tuhan. Kami mau mengawalinya bersama Tuhan. Amin. Karena kami percaya apa yang dialami dan apa yang diawali bersama Tuhan. Tuhan sendiri yang menjaga, Amin. yang memberkati Amin. dan membuatnya berhasil. Haleluya. Engkau jaga kami, Engkau berkati kami, dan Engkau buat kami berhasil di sepanjang tahun ini. Amin. Amin Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami. Tanda-tanda ajaib dan heran ada di tengah-tengah kami. Amin. Dan kami pulang tidak lagi sama sebagaimana kami datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan Amin. amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Haleluya, silakan duduk. Shalom. Selamat tahun baru. Ada sukacita pagi ini Bapak Ibu? Hari ini kita belajar dari kitab Yosua. Buka Alkitab saudara. Menjelang Yosua mati, meninggal maksudnya, dia kumpulkan semua orang Israel. Ingat, Yosua adalah seorang top leader. Di masa kepemimpinannya lah Kanaan ditaklukkan. Di masa kepemimpinannya dia membagi tanah Kanaan. Dia kumpulkan suku-suku Kanaan, dia undi di Silo. Tetapi di akhir masa jabatannya sebagai seorang pemimpin Israel, dia kumpulkan seluruh Israel dari milik pusaka mereka, kumpul semua saudara. Bayangkan ada satu bangsa kumpul di satu tempat, di Sichem. Karena Yosua sudah tahu sebentar lagi dia akan kembali kepada Elohim, kembali kepada Tuhan. Jadi dia kumpulkan untuk memberikan pesan terakhir kepada bangsa ini yang mengandung dua hal. Pertama deklarasi dan kedua komitmen. Yang pertama apa saudara? Deklarasi. Yang kedua komitmen. Dan saya mau beritahu kepada kita semua bahwa deklarasi yang berhasil hanya akan bisa diwujudkan kalau disertai dengan komitmen. Kebanyakan orang-orang Kristen, orang percaya, aku mau di sepanjang tahun ini aku akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, dia hanya berhenti di deklarasi saja. Tapi dia tidak mengikutinya dengan komitmen. Ini persoalan kita yang membuat kita akhirnya di akhir tahun tidak bisa menyaksikan kebesaran dan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Aku mendeklarasikan bahwa di sepanjang tahun ini aku tidak makan babi. Nah, tapi tidak diiringi dengan komitmen. Nggak ada gunanya, saudara. Aku mendeklarasikan tahun ini bahwa perutku akan menjadi six pack. Oh, ada yang teriak amin tuh. Ya kan? Tapi tidak diiringi dengan komitmen mengontrol makanan, olahraga, dan sebagainya. Bukan six pack, one pack. Aku mendeklarasikan bahwa sepanjang tahun ini aku diberkati oleh Tuhan. Amin, amin. Semua orang pasti mau diberkati. Ingat statement kita di awal tahun bahwa hidup yang baru, berkat yang baru, dan harapan yang baru. Itu deklarasi kita. Tapi kita tidak akan pernah mengalami itu di sepanjang tahun ini kalau kita tidak membangun komitmen kepada Tuhan. Itu sebabnya Yosua berkata kepada orang Israel di dalam kitab Yosua pasal 24. Tapi kita akan baca mulai dari ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-15.
Oleh sebab itu, ini kalau dalam Alkitab dikatakan oleh sebab itu, maka itu artinya deklarasi, saudara. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Takut Tuhan belum tentu membuat kita beribadah. Beribadah kepada Tuhan belum tentu membuat kita takut akan Tuhan. The fear of God itu akan membuat kita sebenarnya harus beribadah kepadanya. Tapi kebanyakan orang hanya takut kepada Tuhan tapi tidak datang beribadah kepadanya. Dan demikian sebaliknya. Itulah sebabnya Yosua menggandengkan ini. Takutlah kepada Tuhan. Sebab orang yang takut kepada Tuhan seharusnya beribadah kepadanya. Dengan syarat apa ibadah itu? Dengan tulus ikhlas. Bahasa Inggrisnya keren banget. Sincerity. Artinya tidak ada modus apapun di dalam hati kita. Kita datang kepada Tuhan bukan untuk terima berkat. Kita datang kepada Tuhan karena memang Dia adalah Tuhan di mana kita beribadah. Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita tinggikan. Tuhan yang kita muliakan. Dan bukan hanya dengan sincerity. Tapi dengan hati yang setia. Ini yang susah. Ini yang Abuna sebut sebagai komitmen. Abuna paling gak suka ya. Kalau ada pelayan G2CC. Separuh kakinya di gereja ini, separuh kakinya di sana. Pelayan loh. Kalau Anda jemaat silakan. Anda bebas pergi kemana saja. Tapi kalau Anda sudah terdaftar sebagai pelayan, sudah tertanam di sini sebagai orang yang melayani Tuhan, entah pelayan mimbar kek, entah penari, entah guru sekolah minggu, tapi di tempat lain Anda juga melayani. Nanti kalau Anda mati, rebutan pendeta siapa yang ngubur? Berantem. Kalau Anda merit, rebutan pendeta. Kacau dunia persilatan kan? Kalau Anda jemaat no problem. No problem. Tapi kalau Anda pelayan, Anda dituntut memiliki komitmen. Makanya tidak boleh ada satu orang pun pelayan gereja ini boleh melayani di luar tanpa izin Abuna. Supaya berkat itu menyertaimu. Anda melayani tidak kucing-kucingan. Dan Anda memberi dampak dan menjadi berkat di luar sana. Sebab kalau ada apa-apa di luar sana orang tahu itu pelayan gereja Pak Sony itu. Kok kelakuannya kayak gitu ya? Nah repot. Nanti gereja yang terseret-seret. Itu sebabnya di sini dituntut yang namanya kesetiaan. Dan tidak mudah untuk setia. Apalagi kalau Anda melihat rumput tetangga lebih hijau dari rumput halamanmu. Nggak mudah. Tantangan kesetiaan adalah pertama, daging. Karena daging itu paling senang dikenyangkan dengan hal-hal yang berasal dari duniawi. Yang membuat kita gagal untuk membangun komitmen adalah kedagingan kita. Dan itu nanti akan menjadi sumber celaka bagi seluruh orang Israel. Di depan Yosua mereka mendeklarasikan, oh yes, kami akan tetap menyembah Elohim. Kami tetap percaya kepadanya. Kami tetap setia kepadanya. Tapi yang namanya daging ini, saudara, susah dikontrol. Daging ini bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya di awal tahun ini, mumpung di awal tahun, kita komit yuk saudara. Ambil keputusan dalam hidupmu, Anda bukan hanya mendeklarasikan setia kepada Tuhan. Tertanam di gereja lokal, enggak hanya itu, enggak butuh itu. Tapi ada pembaharuan kehidupan. Ingat, a new life, new blessing, a new hope. Hidup yang baru, berkat yang baru, pengharapan yang baru. Itu sebabnya Yosua mengingatkan bangsa ini karena Yosua tahu persis bagaimana bangsa ini ngomong doang. Tapi tidak disertai dengan komitmen atas perkataan mereka. Ya, tapi jatuh. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Yang namanya takut akan Tuhan di sini. Kalau dengar kata Tuhan, merinding. Dulu Abuna pernah jadi guru di SMA, saudara. Jadi kalau udah bel, anak-anak itu masih di lorong, santai, petantang-petenteng, udah bel harusnya masuk kelas. Guru lain lewat, halo Pak. Gantian Abuna yang lewat. Saya bawa penggaris satu yang panjang, saya udah tok, langsung bilang, Pak Sony datang, semua. Malam sunyi senyap. Nah seperti itu, kepada manusia kita bisa mengembangkan ketakutan begitu. Dan harusnya kita melakukan hal yang sama kepada Tuhan. Mari sepanjang tahun ini kita belajar yuk saudara-saudara. Takut pada Tuhan. Walaupun dia tidak terlihat, dia ada. Mata Tuhan mengawasi di segala tempat. Takut Tuhan lihat. Takut Tuhan tegur.
Gitu loh. Maka blessing itu akan mengikuti kita. Rajin ke gereja, takut bolos. Nah itu saudara. Sekarang kan Abuna jadi ngajar tidak lagi di SMA, di mahasiswa. Dan sudah online saudara, ada saja alasan mahasiswa, pulsa saya nggak ada lah, jaringan saya jelek, saya berkata. Lalu ada yang berkata, saya pelayanan lah. Saya ngomong di awal kelas, kalau kamu melayani nggak usah sekolah, pelayanan aja sana. Nggak bisa kamu menangkap 2 kelinci sekaligus kan? Jadi setiap saya mengajar, wajahmu harus kelihatan, video harus on. Kalau tidak, langsung saudara, jangan harap keselamatanmu itu hanya ada di surga. Nggak ada keselamatanmu di mata kuliah saya. Habis itu, ngulang tahun depan. Jadi kalau tidak berkualitas itu nggak baik. Dan kita dengan Tuhan itu harus berkualitas. Kesetiaanmu harus diperlihatkan dalam sebuah kualitas. Jangan merasa sudah melayani Tuhan maka semua akan baik-baik saja. Ini persoalan di mana Yosua tahu benar watak dan karakter orang-orang Israel ini. Itu sebabnya dia berkata, takutlah. Karena dia tahu tidak ada lagi pemimpin setelah dia. Dia tidak tahu bagaimana mengatur bangsa ini setelah dia. Maka dia membangun kepada mereka, mengedukasi mereka spirit yang takut akan Tuhan. Dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan setia. Anda tahu kenapa disebut sincerity di sini? Worship in sincerity. Karena orang-orang Israel ini baru cari Tuhan kalau keadaan mereka terjepit. Kalau lagi mereka bermasalah atau diserang musuh atau butuh sesuatu, baru nongol pada Tuhan. Baru cari dia. Ini kan gambaran kehidupan kekristenan kita. Kita baru cari Tuhan kalau lagi butuh Tuhan. Giliran gak butuh Tuhan, Tuhan menjawab doa kita. Kita lupa. Itulah sebabnya Yosua berkata dengan tulus ikhlas dan dengan setia. Karena hubungan dengan Tuhan itu adalah hubungan pribadi. Ada kebutuhan gak ada kebutuhan, kita tetap terhubung dengan Tuhan. Ada hujan gak hujan, saya salut dengan jemaat yang tanggal 1 kemarin. By the way saudara, tanggal 31 Desember itu kan kita ada acara tutup tahun kan. Dan biasanya penuh. Nah karena hujan kan banjir di Semarang. Semua saling berkoordinasi, akhirnya bakaran-bakaran gak jadi. Nanti bakar-bakaran kita lanjutkan pada saat Imlek. Siapa mau ikut? Stoknya masih ada di kulkas. Itu tempat bakarannya Bu Krisin masih ada di bawah, belum dipakai. Bagaimana bisa bakar-bakaran hujan? Hingga kita telepon, pesan makanan cuma 50, semua di-cut. Yang datang banyak saudara. Untung gak kekurangan makanan. Jadi berbagai jenis itu bisa disikat habis-habis. Tanggal 1, doa awal tahun. Saya melihat di berita bagaimana di daerah Puri, di daerah Tanah Mas, air masih segini. Keluar dari rumah gak bisa. Di rumah sih gak tergenang air, keluar ke situ gak bisa. Pagi-pagi ke Abuna keluar dari ruang kerja, lihat. Ada jemaah datang pakai celana pendek, kaos oblong. Abuna izin mandi di gereja, silakan. Kamu kok bisa lolos? Saya berenang. Wah, luar biasa. Itu loh yang Tuhan mau lihat saudara. Hatimu yang haus pada Tuhan itu loh. Datang lagi satu keluarga naik mobil, datang pakai sandal jepit, celana pendek. Wah, Abuna, aku ke kamar mandi ya. Kenapa? Ini basah air tadi. Jadi gimana kalian bisa keluar? Menerabas air. Airnya seberapa? Segini. Lalu mobil di mana? Udah saya taruh di sana. Jadi gampang kita jalan. Radikalisme seperti ini loh yang dibutuhkan Tuhan di dalam rumahnya. Di dalam gereja. Maka jangan kaget. Tuhan juga akan radikal di dalam hidupmu. Amin. Itu namanya radikal mencari Tuhan. Kebanyakan dari kita, aku mau diberkati, berkat. Tapi giliran bagian kita di dalam dia, kita tidak lakukan dan tidak kerjakan. Gimana Tuhan berkati kita? Nasihat Yosua berikutnya. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan.
Yosua tahu bahwa bangsa ini melakukan adaptasi dengan agama lokal. Ingat, mereka ini kan bergaul, bersahabat, berbelanja, melihat tetangga mereka orang-orang Kanaan yang beribadah kepada Tuhan, bukan Tuhan yang sama dengan Tuhan Elohim. Tapi Tuhan mereka Tuhan pagan, dewa, penyembahan. Apalagi di situ secara jelas Yosua mengatakan di dalam ayat 15. Coba lihat di situ. Tapi jika kamu anggap baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori. Ini dia, perhatikan. Allah orang Amori, katakan Allah orang Amori. Allah orang Amori adalah suku bangsa Kanaan asli. Mereka suka diam di gunung-gunung. Dan mereka adalah keturunan Kanaan. Kanaan itu anak dari Nuh. Ham. Ham yang melihat aurat ayahnya, yang dikutuk siapa? Kanaan, anak sulungnya. Mereka suka berada di punggung bukit. Dan mereka adalah pemburu, dan mereka adalah tentara yang sangat hebat. Dari keturunan mereka lahir orang Amori. Orang Amori ini punya 3 kepercayaan. Yang pertama, suka datang pada dukun. Jadi kalau Anda hari ini masih pergi ke dukun, Anda dalam darahmu ada darah orang Amori. Suka melihat peruntungan. Tahu ya peruntungan itu ya. Fortune teller itu. Seperti itu. Suka melihat itu. Senang sekali dengan sihir. Senang sekali kalau ada magic. Oh, kalau gereja itu, dalam gereja pendetanya, dalam nama Yesus. Hiap. Wah, senang itu. Ada jemaat yang begitu, saudara. Sebelum pandemi ada jemaat kita. Saya tanya, kenapa nggak datang ke gereja lagi? Saya udah pindah. Oke, baik. Kenapa pindah? Karena abunya tidak pengurapan-pengurapan lagi. Dia senang kalau setiap hari di gereja, setiap ibadah, pokoknya urapan. Saya berkata, urapan itu bonus dari Tuhan. Kamu kejar urapan, kamu tidak bisa bertumbuh dalam kehidupan imanmu. Cari sana urapan. Saya amati hidupnya tidak jauh lebih baik. Jadi mereka senang sihir. Mereka senang hal-hal yang magic. Mereka senang dengan kekuatan supernatural. Senang sekali. Senang. Dan mereka senang merapal mantra. Itu tipikal kepercayaan orang Amori. Mereka memiliki sebuah kuil, saudara. Di dalam kuil itu ada pelayan-pelayan perempuan yang seksi, sengaja dibuat seksi. Karena dalam sistem kepercayaan mereka, kalau mereka mau mengolah tanah, mereka akan datang dulu ke kuil, berhubungan seks dengan perempuan-perempuan yang menjadi penjaga kuil itu untuk kesuburan tanah mereka dan untuk kesuburan mereka fertilitas secara biologis. Ngeri kan? Itu kepercayaan orang Amori loh, saudara. Tidakkah saudara sadar bahwa itu semua menyenangkan daging? Enak gak? Secara daging. Enak. Ngapain cari Tuhan yang jauh-jauh di sana? Susah ditemuin. Datang ke dukun aja. Selesai masalah. Dia memberikan petunjuk kepada kita. Ketika tanah tidak subur, rahim tidak bisa melahirkan, mereka datang kepada dewa melakukan hubungan seks. Karena itu bagian dari ritual mereka. Dan yang lebih mengerikan, mereka percaya bahwa mereka akan mendapatkan kebaikan dengan pengorbanan manusia. Itu praktik keagamaan orang Amori, saudara. Makanya Yosua mengingatkan mereka dengan benar. Jangan sampai kamu melakukan adaptasi keagamaan dan kepercayaan seperti orang Amori. Karena dunia ini akan menjadi seperti itu. Bahkan sampai dengan hari ini, saudara. Seberapa banyak anak-anak Tuhan akhirnya jauh dari Tuhan. Karena mereka memberhalakan apa yang berasal dari dunia. Mereka memperhalakan apa yang berasal dari dunia. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, itulah sebabnya Yosua memberikan kepada mereka pilihan. Mari katakan bersama dengan Abuna, pilihan. Katakan pilihan. Ibadah itu pilihan loh, saudara. Amin. Ibadah itu pilihan loh.
Anda mau beribadah atau tidak itu pilihan. Anda mau beribadah di mana hari ini itu juga pilihan. Keputusan hidup itu adalah pilihan. Dan hidup adalah pilihan. Anda mau datang kepada Tuhan adalah pilihan. Anda mau meninggalkan Tuhan adalah pilihan. Itu sebabnya Yosua berkata kepada mereka, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kenapa Yosua bilang begitu? Karena dia tahu watak karakter bangsa ini. Dan dia juga tahu bahwa hanya dengan memilih Tuhan, hidup kita akan diberkati. Hidup mereka akan diberkati. Ingat, di masa Yosua tidak seluruh Kanaan ditaklukkan. Hanya dengan memilih Tuhan mereka akan bisa mengalami kemenangan. Itu sebabnya Yosua menyadarkan mereka. Dan juga di satu sisi sadar bahwa ini adalah pilihan masing-masing orang. Pilihan setiap orang. Itu sebabnya Yosua sadar. Dia berkata, kalau mau sih pilih Tuhan. Tapi ya, orang Jawa bilang, karepmu. Keputusan itu di tanganmu. Mau ngapain? Keputusan di tangan. Makanya Yosua berkata, pilihlah. Nah, jadi kita sebenarnya sepanjang tahun ini kalau kita mau diberkati, saudara, berkat itu hanya konsekuensi atas setiap pilihan kita. Kalau kita memilih jalan yang benar, berkat yang datang. Kalau kita memilih jalan yang salah, ada sesuatu yang lain yang bukan berkat yang datang dalam hidup kita. Maka mari kita memilih. Pilihlah. Pilihan itu yang dimaksudkan Yosua di sini dua, kanan atau kiri, lurus atau bengkok, dalam Tuhan atau di luar Tuhan. Jadi dialektik namanya. Hanya ada dua, tidak ada pilihan ketiga. Tidak ada. Pilih, mau ngapain, mau kemana, pilih. Dan ini tidak main-main. Ibadah itu kan penyembahan, saudara. Penyembahan. Kepada siapa Anda beribadah, itu akan menentukan seperti apa hidupmu. Kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat? Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Artinya itu satu kelompok. Satu kelompok. Sama-sama menyembah berhala, pagan. Dan lihat ini yang terakhir. Yosua memberi contoh dan teladan kepada orang-orang itu. Tetapi kita baca yuk. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi Yosua memberikan kepada mereka kesempatan untuk memilih. Tapi di saat yang sama sebenarnya Yosua sedang mengarahkan bangsa itu. Pilih yang benar. Seperti aku. Apa? Tetapi aku dan, sebenarnya seisi rumahku ini salah. Dan seluruh keluargaku. Itu yang benar. Itu terjemahan yang benar. Tetapi aku dan seluruh keluargaku. Artinya aku, istriku, anak-anakku. Aku dan seluruh keluargaku. Ini yang saya sebut sebagai komitmen. Ayo yuk saudara. Mumpung ini awal tahun. Kita membangun komitmen yang baru, rekomitmen dengan Tuhan. Aku dan sisi keluargaku di sepanjang tahun 2023 ini akan lebih lagi dengan Tuhan. Kalau 2022 kemarin bolong-bolong, maka 2023 ini kalau bolongnya 2022 12, bolongnya satu aja tahun 2023 ini. Nah, itu penting. Komitmen itu penting. Setia melayani Tuhan, kita akan melihat hal-hal besar akan terjadi. Kita akan melihat hal-hal besar akan terjadi. Ada beberapa orang yang pernah janji kepada Abuna, Abuna aku akan menghias gerejanya dengan bunga. Lebih dari 5 orang saudara. Sampai sekarang belum ada yang terwujud. Tapi suatu saat nanti pasti ada yang akan digerakkan Tuhan yang Tuhan pilih. Bukan berarti saya minta ya. Karena orang yang janji itu ada di sini.
Allah orang Amori dan negerinya yang kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Dodi maju ke depan. Apa arti kata beribadah kepada Tuhan di sini? Pertama, saudara, to serve, melayani Dia. Makanya Bunda selalu ngajar, melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Jangan pernah tinggalkan pelayanan. Jangan pernah. Anda tidak tahu bagaimana Tuhan akan mengatur-ngatur ini dan ini dan ini dan itu. Rekayasa Tuhan itu indah. Caranya Tuhan itu indah merekayasa. Gini-gini dia geser ini, dia singkirkan ini untuk mengegolkan yang ini. Dia pindahkan ini untuk mengegolkan yang ini. Kita nggak pernah tahu cara kerja Tuhan. Tapi kita akan mengalami itu kalau kita melayaninya. Gunakan tahun 2023 ini untuk komit, aku mau melayani Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Abuna paling senang saya mendengar berita bahwa Aurel sekarang sudah bisa nyanyi. Oni tambah 1 singer untuk acara Imlek. Ya, biar Christine gak gemetaran di depan. Aurel, ya. Jadi singernya Aurel, Christine, Oni, Siska. Kita akan melihat penampilan dari para senior-senior. Imlek ya, Imlek datang, rugi kalau nggak datang. Abuna selalu bagi-bagi angpau. Kalau Imlek nggak datang, nggak ada angpau susulan. Mohon maaf. To serve. Beribadah artinya to work. Bekerja buat Tuhan. Segiat-giatnya bekerja buat Tuhan. Segiat-giatnya. Apa yang bisa Anda lakukan untuk pekerjaan buat Tuhan? Ambil bagian, saudara. Ambil bagian. Tuhan akan kirim Anda bukan ke Jerman. Kalau perlu ke bulan. Tahu maksud Abuna? Dia selalu punya cara untuk merekayasa banyak hal. Makanya hati kita itu tertuju ke Tuhan, bukan ke berkat-Nya. To work. Dan ini yang paling keren dari beribadah kepadanya. Beribadah kepadanya artinya mengikatkan diri kepada Tuhan. Jadi kira-kira kalau kita terikat dengan Tuhan, di mana Tuhan hadir, kita ada enggak? Tapi ini yang lebih keren, di mana kita hadir, Tuhan ada enggak? Wah, itu. Luar biasa. Holy are you Lord. Mari letakkan kedua tanganmu di dadamu. Nasihat Yosua ini biarlah menjadi nasihat bagi kami di awal tahun ini. Bahwa kami dan seisi rumah kami akan bekerja, melayani, dan mengikatkan diri kepada Tuhan. Kami akan berkomitmen setia kepadamu Tuhan. Karena kami tahu dalam kesetiaan itu di situ berkat-Mu mengalir. Tuhan tolong kami materaikan firman-Mu. Holy are you Lord, all creation. All creation. Call you God. Call you God. Worthy is your name. Worthy Is your name. We worship. We worship Your Majesty. Your Majesty. Mari katakan sama-sama, Holy are you Lord. Holy are you Lord. All creation. All creation. Yeah. Call you God. Worthy is your name. Worthy is your name. We worship. We worship Your Majesty. Your Majesty. Awesome God. Awesome God. How great Thou art. You are God. You are God. Mighty are your miracles. Mighty are your miracles. We stand in awe. We stand in awe.
of your holy name. Lord, we bow down to worship you. Awesome God, how great thou art. You are God. Mighty are your miracles. We stand in awe. Urabatakarabaya shakarabata. Lord, we bow down. Lord, we bow down and worship you. Awesome God. Hallelujah. How great thou art. You are God. Mighty are your miracles. We stand in awe of your holy name. Lord, we bow down and worship. Awesome God. Urabakakurabaya shakarabata. You are God. Jamananamu Tuhan. Jamananamu Tuhan. Komitmen yang baru Engkau berikan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Of your holy name. Lord, we bow down and worship you. Lord, we bow down. Lord, we bow down and worship you. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atasnya. Dan kami akan setia bekerja, melayani, dan mengikatkan diri kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Kita dengarkan pengumuman. Shalom, jemaat G2CC yang dikasihi Tuhan. Layanilah Tuhan dan bekerjalah buat Tuhan, maka berkat itu akan mengalir buat kehidupan kita semua. Amin. Amin. Mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini di dalam ibadah G2CC pada pagi hari ini, dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, maka kami akan menantikan kehadiran Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian pada ibadah G2CC berikutnya. Kami menyambut Ibu Cing dari Bandung. Selamat datang. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Info gereja sepekan. Nanti sore ada ibadah online pukul 5 sore di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Kemudian firman online hari Rabu 11 Januari via Zoom dan YouTube. Bersama Abu Nasoni mulai pukul 7 malam. Breakthrough Prayer Jumat 13 Januari pukul 5 sore. Kemudian ibadah Komsel Youth Sabtu 14 Januari pukul setengah 5. Dan ibadah sekolah minggu depan 15 Januari pukul 7 pagi secara onsite di halaman gereja. Mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakan selama minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan umur panjang. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan berdoa untuk sekolah minggu, Bapak Ibu. Ayo anak-anak. Kok sedikit? Geser sini dikit, nanti kapalnya berat sebelah. Ya. Good. Udah naik semua rel. Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan kita kepada anak-anak kita.
Haleluya Tuhan, terima kasih buat anak-anak yang luar biasa. Engkau bawa mereka pagi ini untuk beribadah kepada Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Berkati hidup mereka, mereka akan memiliki masa depan yang baik. Roh yang takut akan Tuhan, mereka akan tumbuh dengan karakter yang luar biasa, karakter Kristus. Dan mereka akan jadi berkat dan terang dimanapun mereka berada. Buat mereka pintar, cerdas. Dan mereka akan jadi berkat di dalam rumah, membawa orang tua mereka menjadi takut akan Tuhan. Berikan perkataan iman di dalam hati mereka, dalam kehidupan mereka. Berkati guru-guru sekolah minggu. Dan kami mau dan rindu melihat ada pertumbuhan yang lebih besar lagi terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan, amin. Ada berita gembira bahwa kemarin anak Abuna dalam tanda kutip sudah diberkati Tuhan dalam pertunangan. Dan Abuna ingin memperkenalkan mereka. Kita semua sudah tahu Cika bukan? Ya, Cika berdiri. Ya, buka maskernya, nak. Ya, oke. Itu anugerah Tuhan buat Cika, sesuatu yang baik Tuhan beri. Dan calonnya nggak kalah ganteng, saudara. Ya, Mike berdiri, Mike. Ya, buka maskernya. Ya, ini Mike dari Banjarmasin. Jadi Abuna punya 2 keluarga sekarang, silakan duduk. Yaitu orang tua Cika, keluarga Pak Gun dan Bu Gun. Sekali-sekali berdiri Pak Gun, Bu Gun. Ya, tetap jadi besan ya. Puji Tuhan. Dan besan yang baru, yaitu Pak Lukas dan Ibu Noni dari Banjarmasin. Jadi sebenarnya Abuna sudah sangat kenal baik dengan keluarga Pak Lukas dan Bu Noni. Kalau kami pergi pelayanan ke Banjarmasin, ke pedalaman, ke hamba-hamba Tuhan, difasilitasi oleh keluarga dari Pak Lukas dan Ibu Noni. Jadi keluarga ini sangat takut akan Tuhan. Sehingga kami pun percaya bahwa Mike akan menjadi pendamping yang baik bagi Cika. Ya, doakan setelah pertunangan tentu mereka akan mulai membicarakan kapan harus berdiri di depan altar Tuhan. Dan kita serahkan seluruh keluarga ini dan kesepakatan mereka, persiapannya. Pasti Tuhan akan tetapkan hari yang baik untuk mereka. Terima kasih buat dukungan doa dari jemaat, buat Abuna, Abuni, juga buat Cika. Sesuatu yang sangat luar biasa sudah Tuhan kerjakan di awal tahun ini. Haleluya. Ya, juga Abuna berterima kasih kepada jemaat yang mendukung doa dari berangkatnya keluarga Pastori sampai kembali ke Semarang, semua baik di sana saudara. Semua bersuka cita, Tuhan memberkati kembali segala berkat yang sudah Bapak Ibu salurkan. Dan aneh memang di Semarang hujan deras tapi di sana nggak hujan. Ya, sehingga kita balik ke Semarang langsung WA bunyi banjir, ini banjir, hati-hati jangan lewat ini, aduh. Tapi kita anggap itu sebagai berkat besar bagi kehidupan kita. Haleluya. Siapa yang belum mendapat ayat emas? Tolong berdiri, saudara. Ibu Aurel akan membagikan kepada Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu dituntun untuk mengambil tangan yang tepat dengan mengambil ayat yang tepat. Tuhan akan berbicara melalui firman-Nya kepada Bapak Ibu. Yang dari Bandung, tamu dari Bandung kasih aja semua. Sebelah kiri, ada yang belum? Ya. Nanti jika Bapak Ibu membutuhkan untuk anggota keluarga juga bisa minta tambahan dari Ibu Aurel. Setiap ayat dibuat tidak sama dengan ayat yang lain. Jadi biarkan Tuhan benar-benar berbicara kepada Bapak Ibu melalui firman itu.
Oma sudah rel. Masih ada Bapak Ibu? Tidak ada? Baik. Kita akhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Buka kedua tanganmu. Pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Ye fareka donai feis mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jaira donai panafeleka fekuneka. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Jisa donai panafeleka feyasim leka shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Silakan Bapak Ibu mengambil saat teduh sebentar.